Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Hilma Kholilah Lubis dengan NIM 05011932334 kelas EQ 6G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Ekonomi Pertanian. Nah, sebelum masuk ke itu, saya akan sekilas membahas materi apa yang akan saya bawakan. Jadi materi ini tuh sangat menarik sih menurut saya untuk kita kupas dan kita bahas. Jadi, mari kita simak videonya berikut ini. Jadi judul materi kita adalah pasar dan kebijakan pemerintah. Oke, jadi materi yang akan kita bahas itu dia ada sifat dan bentuk pasar. Yang kedua, pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang ketiga, pasar menurut hubungan pembeli dan penjual. Yang keempat, dia ada kebijakan pertanian. Oke, yang pertama itu adalah sifat dan bentuk-bentuk pasar. Nah, di materi ini akan dibahas adalah pengertian pasar, fungsi pasar, dan bentuk pasar. Jadi pengertian pasar adalah suatu tempat strategis yang digunakan oleh penjual atau produsen dan pembeli yang kita biasa sebut dengan konsumen untuk melakukan interaksi atau kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi pasar. Yang pertama, pembentukan harga. Jadi pembentukan harga ini adalah merupakan tempat dalam menentukan harga suatu barang karena tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga akan terciptanya kesepakatan harga. Yang kedua adalah distribusi. Jadi distribusi ini adalah pasar yang memudahkan produsen dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen atau pembeli secara langsung. Dan yang ketiga ada promosi. Jadi promosi ini merupakan pasar merupakan tempat yang paling cocok nih bagi produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan barang kepada konsumen. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pasar. Yang pertama yaitu adalah pasar menurut wujudnya. Yang pertama itu dari pasar menurut wujudnya itu ada yang biasa kita sebut dengan pasar konkret. Nah, pasar konkret ini di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada serta penjual dan pembelinya bertemu secara langsung. Ciri-cirinya itu bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama, transaksi dilakukan secara tunai. Yang kedua, barang yang dibawa atau diambil saat itu juga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Dan yang keempat, ada penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Yang kedua ada pasar abstrak. Jadi pasar abstrak ini di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung serta antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung nih. Ini pasar abstrak ini sering nih kita lakukan transaksi di sini. Contohnya di mana kita bertransaksi di Shopee. Kan kita tidak bertemu tuh secara kepada penjualnya dan si penjual juga tidak bertemu kepada kita si pembeli gitu kan. Jadi kayak abstrak gitu. Nah, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya itu adalah penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Yang kedua apalagi transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Dan yang ketiga, dia itu transaksi dilakukan dalam partai besar. Selanjutnya adalah pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang pertama itu adalah pasar lokal. Jadi pasar lokal ini adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar nih. Yang kedua ada pasar nasional. Jadi pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi wilayah suatu negara, di mana pasar ini hanya menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negaranya itu aja gitu. Yang ketiga ada pasar regional. Jadi pasar regional ini adalah pasar yang daerah pemasarannya itu meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu aja nih. Contohnya pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional. Misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuklah AFTA, di mana AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area. Yang keempat ada pasar internasional. Jadi pasar internasional ini adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Jadi pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia, misalnya kopi, minyak goreng, kelapa sawit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pasar menurut hubungan pembeli dan penjual. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Jadi pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli disebut dia pasar persaingan sempurna. Di mana suatu pasar jumlah penjual dan pembelinya itu sangat banyak dan produk yang atau barang yang ditawarkan itu serupa gitu. Nah, jadi ciri-cirinya apa aja nih? Ciri-cirinya yang pertama ada jumlah pembeli dan penjual banyak sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Yang ketiga, setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga. Yang keempat, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama atau homogenous.
Yang kelima ada setiap perusahaan bebas keluar masuk. Yang keenam, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Yang terakhir ada pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar atau perfect knowledge. Nah, yang selanjutnya itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Jadi semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna itu adalah pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition, di mana mempunyai berbagai bentuk. Dia itu ada monopoli monopsoni, oligopoli oligopsoni, dan persaingan monopolistik. Nah, jadi ciri-cirinya apa aja tuh? Ciri-cirinya adalah jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri, produsen baru akan datang akan susah bersaing. Yang keempat, tidak adanya produk pengganti. Dan yang terakhir adalah barang yang dijual sama. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk pasar. Yang pertama itu adalah pasar monopoli. Jadi pasar monopoli ini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja nih. Bebas, dan penjual tersebut bebas menentukan harga. Contohnya apa? Ada PLN, Pertamina, Bogasari, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli ini adalah merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja. Jadi maksudnya itu masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga-harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjualan monopoli. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Jadi pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Sifatnya tuh gimana? Jumlah pembeli dan penjual agak banyak, barang yang diperjualbelikan tidak homogen, merek memegang peran penting untuk memikat konsumen, walaupun itu tidak memerlukan tambahan biaya. Walaupun untuk itu maksudnya. Selanjutnya adalah pasar oligopsoni. Jadi pasar oligopsoni itu dia adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih pembeli. Selanjutnya adalah pasar monopsoni. Nah, jadi pasar monopsoni ini adalah suatu kondisi yang dimana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas satu produk, barang, atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Ciri-cirinya itu adalah hanya ada satu pembeli, harga ditentukan oleh pembeli, produknya adalah bahan mentah, sering terjadi perselisihan gitu. Selanjutnya adalah kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah atau sedang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tujuannya ada kebijakan ini adalah yang pertama, untuk memajukan pertanian, jelas. Yang kedua, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan produksi atau efisiensi produk. Yang keempat adalah tingkat pendapatan petani meningkat. Dan yang terakhir ada tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Jadi untuk mencapai tujuan pemerintah ini baik di pusat maupun daerah mengeluarkan peraturan yang ada berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, Kapres, Kapmen, keputusan gubernur, dan lain sebagainya. Terakhir adalah kebijakan dalam berbagai bidang pertanian. Yang pertama ada kebijakan harga, kebijakan pemasaran, kebijakan struktural, kebijakan pertanian dan industri, dan yang terakhir adalah pendapatan penduduk desa dan kota. Nah, untuk studi kasusnya sendiri saya memilih jurnal ini dengan judul Polemik Kebijakan Impor Gula di Indonesia. Jadi di abstraknya ini tuh sudah dijelaskan juga ya hasil dari penelitian tersebut. Nah, jadi katanya tuh gini, pemerintah memutuskan untuk mengimpor gula untuk menjaga stok ketersediaan dan memfasilitasi pasokan dan menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan ini tuh menghadirkan polemik yang menimbulkan berbagai kontradiksi dengan berbagai kalangan, khususnya ini di kalangan petani. Jadi jurnal ini membahas polemik terkait dengan keputusan pemerintah tadi yang mengimpor gula di Indonesia. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang ketentuan impor yang merevisi standar minimal ICUMSA ke 600 tertentu, ternyata memiliki motif tertentu, yaitu untuk memudahkan kerjasama antara Indonesia dan India. Namun kehadiran ini tuh memicu pasukan raw sugar ICUMSA sedikitnya itu 600 ke pasar gula konsumsi. Jadi pada dasarnya impor adalah mutlak diperlukan karena produksi gula dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan gula nasional. Tetapi keputusan untuk mengimpor gula ini terkesan tergesa-gesa yang memungkinkan terjadinya kelebihan stok. Nah, jadi penelitian ini tuh
Rekomendasi dari penelitiannya adalah perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan impor gula tersebut. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur untuk mendukung produksi gula tebu di Indonesia dan meningkatkan insentif petani dengan memberikan jaminan harga gula. Jadi tidak selamanya kebijakan pemerintah tuh mengundang persepsi yang baik dari tiap masyarakat dan kalangan. Ada kalanya peraturan tersebut malah menimbulkan kontradiksi dari berbagai kalangan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.